Baiklah, Bapak Ibu guru semuanya, kita lanjutkan pembahasannya mengenai program dari Kemendikbud, yakni guru belajar di masa pandemi COVID-19. Oke, di video yang sebelumnya saya sudah membahas tentang soal yang harus dikerjakan sebelum memasuki BIMTEK-nya atau kita sebut sebagai pretest. Ya, di video yang sebelumnya saya sudah memberikan contoh, kita nggak apa-apa. Yang pertama itu kita ngawur dulu, nggak masalah. Nah, kemudian yang kedua kalau sudah masuk ke materinya kita harus benar-benar udah serius ya. Oke, di sini yang pertama diberikan adalah materi tentang pengantar pembelajaran jarak jauh ya. Jadi di sini di dalam BIMTEK ini kita diberikan beberapa materi yang memang sangat-sangat relevan dengan keadaan kita saat ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, materi-materi yang ada di sini itu sangat-sangat relevan dan diambil dari pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu guru sekalian ya selama pembelajaran jarak jauh. Kayak misalkan muridnya nggak punya kuota ya, kemudian di rumah disuruh bantu orang tua ya, dan yang lain sebagainya, sehingga dirangkum semuanya materi dimasukkan ke dalam BIMTEK kali ini ya. Jadi memang Kemendikbud itu memang is the best ya membuat materinya. Oke, ini kebetulan saya sudah mempelajari materinya, jadi hari ini saya akan langsung mengerjakan soal tersebut ya. Saya sudah mempelajari materinya ya. Ini tantangan pembelajaran jarak jauh yang dihadapi guru. Ini tantangannya ya jelas lah ya, kita itu harus benar-benar bisa beradaptasi dengan keadaan sehingga kita nggak tertinggal dan murid-murid kita bisa mengikuti perkembangan zaman juga seperti kita. Oke, kita ini seperti ini materinya. Ini kebetulan sudah saya pelajari kemarin ya. Hari ini saya mau mengerjakan soalnya. Jadi pembelajaran jarak jauh dengan cara 5M ya. Memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, memberdayakan konteks. Ini nanti akan muncul ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar harus belajar dulu ya. Jadi jangan sampai kita nggak belajar langsung ngerjakan ya. Itu nanti justru akan memperlama waktu kita untuk mengerjakan karena harus mengulang-ulangi terus ya. Oke. Ini karena saya udah belajar, saya udah mempelajari, langsung saya kerjakan kuisnya. Topik 1, ini kuis topik 1. Oke, kita buka, akan kita bahas bersama-sama. Oke. Start quiz. Oke. Prinsip pembelajaran jarak jauh yang utama harus dipahami oleh guru ialah ya, yang pertama, yang A, kita anggap A aja ya. A, memberikan tugas sesuai target capaian kurikulum. Yang B, PJJ atau pembelajaran jarak jauh dilakukan melalui penggunaan teknologi sebagai sumber utama. Yang C, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang D, menyamaratakan kondisi, minat dan fasilitas belajar siswa ya. Jadi di sini kita diberikan soal yang ya menurut saya agak sulit ya. Yang A ini jelas salah. Karena apa? Karena dia memberikan tugas sesuai dengan target capaian kurikulum ya. Karena itu sangat tidak mungkin. Karena di masa pandemi seperti ini, toh guru juga gak bisa bertemu langsung dengan siswanya. Yang A jelas salah. Kemudian yang B, PJJ dilakukan melalui penggunaan teknologi sebagai sumber utama. Jadi ya belum tentu ya, tergantung dengan siswa kita ya. Kalau misalkan siswanya nggak punya HP, nah itu kan menjadi hambatan. Karena yang perlu kita garis bawahi di sini adalah prinsip pembelajaran jarak jauh yang paling utama atau yang utama yang harus dipahami oleh seorang guru ya. Kalau misalkan kita menggunakan teknologi, misalkan kita pakai Zoom gitu ya. Nah, sedangkan peserta didik kita nggak punya laptop, tidak punya HP, bahkan dia tidak punya kuota, maka kemudian itu namanya terlalu egois ya. Belum bisa memahami karakteristik dari peserta didiknya. Oke. Yang C, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Ya, mungkin benar ya. Kemudian yang D, menyamaratakan kondisi. Nah, kita udah ada kalimat menyamaratakan. Oh, ini jelas nggak bisa ya. Nah, berarti jawaban yang paling benar adalah yang C ya. Kita kunci memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Maksudnya pengalaman belajar yang bermakna itu seperti ini.
Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan konteksnya seperti apa ya, sesuai dengan lingkungan dia tempat tinggalnya, karena siswanya nggak bisa langsung ke sekolah. Ya, yang penting bermakna buat dia. Oke, kita next. Nomor 2. Di antara tujuan pembelajaran jarak jauh berikut, yang berkaitan langsung dengan proses belajar siswa ialah, ya ini nomor 2. Sepertinya kita nggak bisa back ya. Berarti kita harus benar-benar yakin untuk menjawabnya. Oke. Di antara tujuan pembelajaran jarak jauh berikut yang berkaitan langsung dengan proses belajar siswa ialah, oke, yang A, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, oke. Yang B, memastikan pemenuhan hak belajar siswa dalam situasi darurat COVID-19. Yang C, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID. Ini jelas yang salah karena yang ditanyakan adalah yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar. Kita lock yang C jelas salah ya. Yang ketiga jelas salah. Yang D atau yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial guru, siswa dan orang tua ya. Nah, sekali lagi kita harus fokus terhadap pertanyaan yang ditanyakan adalah yang langsung berkaitan langsung dengan proses belajar siswa. Yang C, yang D salah. Ada dua kemungkinan yang atau kalau nggak yang A, yang B ya, mencegah penyebaran dan penularan COVID. Nah, di sini juga ada kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi ada kata yang berhubungan langsung dengan proses belajar siswa. Maka yang paling tepat adalah yang B ya, karena yang A itu nggak fokus terhadap proses pembelajaran. Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke nomor yang ketiga. COVID-19 berdampak siswa belajar di rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Menurut Anda, ini ditanya pendapat kita ya, bagaimana memilih pendekatan pembelajaran jarak jauh yang efektif? Oke ya, jadi kita diminta pendapat, gimana sih caranya kita itu memberikan pembelajaran yang walaupun secara jarak jauh tapi efektif, ya gitu. Yang A, dilakukan secara daring dalam jaringan atau online. Jadi kita ngajar menggunakan online semuanya ya. Yang B, dilakukan secara luring atau luar jaringan atau offline ya. Ini sepertinya sangat-sangat berbahaya yang B ya. Sepertinya nggak efektif ya. Padahal kita kan diminta untuk belajar dari rumah. Yang C, kombinasi antara daring dan luring ya. Misalkan dalam waktu 1 minggu 3 harinya dia belajar dari rumah, kemudian 2 harinya dia masuk ya. Jadi kombinasi atau dengan kombinasi yang lainnya. Kemudian yang D, disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas belajar siswa. Nah, dari sini sangat udah kelihatan sekali dia ada kata disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas belajar siswanya. Jadi kita pilih jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Oke, next yang selanjutnya. Ini soal berapa saya lupa ya karena nggak ada nomor soalnya. Oke. Yang selanjutnya, pembelajaran jarak jauh tidak selalu dilakukan secara daring ya atau secara online, tetapi dapat dilakukan melalui luring atau luar jaringan. Apa saja yang termasuk media belajar luar jaringan ya? Jadi kita ditanyai media yang bisa digunakan secara luring. Oke. Yang A, video pembelajaran. Video pembelajaran sepertinya daring ya. A jelas salah. Buku sekolah elektronik pun juga jelas dia adanya di dalam HP, di dalam gadget atau di dalam komputer. Yang C program belajar melalui televisi. Oke, ini masuk akal ya, karena kita nggak membutuhkan internet ya. Kemudian yang D, grup WhatsApp ya. Jadi dari sini sudah kelihatan sebenarnya kalau kita pakai video pembelajaran jelas kita harus download terlebih dahulu. Kalau kita pakai buku sekolah elektronik, misalkan sama gurunya dikirim ke WA, siswa juga membutuhkan kuota untuk mendownload. Yang C, program belajar melalui televisi. Nah, ini yang sepertinya tidak membutuhkan jaringan atau tidak membutuhkan internet. Jadi, dia tinggal lihat TV aja sudah selesai belajar. Yang D juga melalui jaringan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, melalui televisi. Oke, next. Yang selanjutnya, pembelajaran jarak jauh yang bermakna dapat dirancang melalui strategi 5M ya, 5M tadi. Berikut ini yang bukan termasuk strategi 5M adalah yang A, memahami konsep,
merancang RPP, membangun keberlanjutan, memilih tantangan. Jadi di sini udah kelihatan ya. Yang nggak termasuk dalam strateginya adalah merancang RPP ya, karena RPP termasuk ke dalam persiapan. Jadi nggak masuk ke dalam 5M strateginya. Oke. Yang selanjutnya ini agak panjang soalnya. Guru abdi mengajar di daerah pelosok Indonesia. Keterbatasan mengakses internet menjadi tantangan melaksanakan PJJ. Alhasil, guru abdi mengumpulkan informasi terlebih dahulu terkait profil serta membangun kesempatan bersama orang tua. Jadi ceritanya guru abdi ini dia ngajarnya di pelosok. Dia ngajar di pelosok sehingga murid-muridnya tidak mempunyai akses internet. Nah, kemudian melalui hasil kesepakatan tersebut, penyampaian materi dilakukan melalui bahan ajar cetak sehingga siswa dan orang tua tidak terbebani dengan akses internet. Berdasarkan cerita dari guru abdi, apa strategi 5M yang telah diterapkan oleh guru abdi tersebut? Ya, jadi 5M. Yang pertama, memanusiakan hubungan. Yang kedua, memilih tantangan. Yang ketiga atau yang C, memahami konsep. Yang D, memberdayakan konteks. Oke ya, jadi 5M ya, ingat ya, masih ingat 5M. Dari contoh permasalahan ini yang dilakukan oleh guru abdi atau Pak Abdi, dia ngajar di pelosok, kemudian ternyata di sana bahkan belum ada akses internet. Ya, jadi untuk PJJ dia mengalami hambatan. Kemudian setelah itu agar bisa tetap berjalan KBM-nya, akhirnya Pak Abdi melakukan kesepakatan dengan orang tua murid bahwasanya materinya dicetak aja, nanti saya yang akan keliling ya, mungkin gambarnya seperti itu ya, biar orang tua dan siswa tidak terbebani. Karena memang ada beberapa ditemui ya, beberapa siswa itu yang sampai dia naik ke atas gunung untuk mencari internet, bahkan dia numpang ke kecamatan yang lain ya untuk mencari internet, sehingga itu jelas-jelas akan membebani orang tua dan siswa. Akhirnya Pak Abdi punya penyelesaian yang bagus ya, dia akhirnya materinya dicetak oleh Pak Abdi, nanti Pak Abdi yang akan keliling ke rumah masing-masing dari siswanya ya. Berdasarkan cerita tersebut, apa strategi 5M yang telah diterapkan oleh Pak Abdi ya? Yang A itu memanusiakan hubungan. Ini menurut saya masuk akal juga jawabannya. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Memilih tantangan sepertinya tidak ya. Ini yang B jelas salah. Kemudian yang C memahami konsep, sepertinya yang dibahas bukan konsepnya. Yang C juga salah. Yang D memberdayakan konteks juga salah ya. Ini tidak memberdayakan orang lain sama sekali ya. Jadi yang jawaban yang paling benar adalah yang A. Jadi dia memanusiakan hubungan ya. Oke. Yang selanjutnya, oke, masih dari cerita guru abdi. Jadi yang keenam, soal yang selanjutnya saya lupain beberapa karena nggak ada nomornya. Yang selanjutnya adalah masih berhubungan dengan guru abdi. Selain menggunakan bahan ajar cetak, guru abdi merancang kegiatan belajar yang bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Ya, misalkan guru abdi ini dia ngajar matematika, dia membuat materi yang bisa mencakup pelajaran yang lain, misalkan pelajaran fisika, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Jadi dia menggabungkan beberapa mata pelajaran. Nah, apa strategi 5M yang dilakukan ya? Nah, dari sini kita bisa langsung tahu ya, kalau memahami konsep bukan, memanusiakan hubungan juga bukan, jelas ya. Yang kita perlu garis bawahi di sini adalah kalimat ini. Guru abdi merancang kegiatan belajar yang bisa mencakup lebih dari satu pelajaran ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan manusia. Yang A jelas salah, yang B juga salah, yang C membangun keberlanjutan juga bukan itu pembahasannya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Dia memberdayakan konteksnya ya. Dia memberdayakan mata pelajarannya dengan mata pelajaran yang lainnya. Tuh. Oke, yang selanjutnya